Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Karisma Trinika Febrianti, mahasiswa semester 4 Fakultas Pertanian di Universitas Trunojoyo Madura. Nah, di semester 4 kali ini saya mengambil mata kuliah metode kuantitatif bisnis 2. Dan saya di sini akan menjawab pertanyaan yang diberikan dari Ibu Resti selaku dosen pengampu mata kuliah metode kuantitatif bisnis 2 mengenai analisis conjoin, analisis jalur, dan analisis time series. Langsung saja, yang pertama mengenai pengertian dari analisis conjoin, analisis jalur, dan analisis time series. Analisis conjoin sendiri ini adalah suatu teknik analisis yang digunakan untuk menentukan tingkat kepentingan relatif dalam strategi pemasaran barang atau jasa yang dilihat berdasarkan persepsi pelanggan. Nah, jadi di sini itu pelanggan maunya apa sih, dan apa yang dibutuhkan pelanggan gitu itu dijadikan sebagai acuan untuk menciptakan strategi pemasaran. Yang kedua ada analisis jalur. Analisis jalur ini adalah suatu teknik analisis yang dikembangkan dari analisis regresi berganda, dan analisis jalur ini digunakan untuk menganalisis hubungan sebab akibat yang terjadi pada regresi berganda jika variabel bebasnya mempengaruhi variabel. Itu tergantung secara langsung atau tidak langsung. Kemudian yang ketiga ada analisis time series. Analisis time series ini adalah suatu teknik analisis yang menggunakan data runtun waktu atau time series. Analisis time series sendiri ini mempelajari pola gerakan nilai-nilai variabel pada suatu interval waktu. Itu bisa minggu, bulan, tahun yang teratur. Kemudian yang kedua ada tujuan dari analisis conjoin, analisis jalur, dan analisis time series. Yang pertama analisis conjoin ini tujuan yang pertama menentukan kepentingan relatif dari atribut di dalam pemilihan oleh pelanggan. Yang kedua yaitu mengestimasi pangsa pasar merek yang berbeda dalam tingkat level atribut. Yang ketiga menentukan komposisi merek yang paling disenangi. Features dari merek dapat dibuat bervariasi, dinyatakan dalam level atribut dan utilities yang bersangkutan. Kemudian yang keempat membuat segmen pasar berdasarkan pada kemiripan preferensi untuk level atribut. Yang kelima menunjukkan sejauh mana sih ketersediaan individu itu untuk melakukan pertukaran atau trade off antar atribut atau karakteristik dalam suatu produk pelayanan sehingga berguna untuk memutuskan cara optimal dalam memberikan pelayanan dengan keterbatasan sumber daya. Kemudian yang kedua ada tujuan dari analisis jalur. Tujuan dari analisis jalur yang pertama itu adalah melihat hubungan antar variabel dengan didasarkan pada model a priori. Yang kedua menerangkan mengapa variabel-variabel berkorelasi menggunakan suatu metode yang berurutan secara temporer. Kemudian yang ketiga menggambarkan dan menguji suatu model matematis dengan menggunakan persamaan yang mendasarinya. Yang keempat mengidentifikasi jalur penyebab suatu variabel tertentu terhadap variabel lain yang dipengaruhinya. Kemudian yang kelima menghitung besarnya pengaruh suatu variabel independen eksogenus atau lebih terhadap variabel dependen endogenus lainnya. Kemudian yang ketiga ada analisis time series. Tujuan dari analisis time series ini adalah untuk meramalkan suatu nilai di masa depan dengan mengoptimalkan sistem kendala. Selanjutnya yaitu variabel dan data. Dan variabel dan data yang digunakan analisis conjoin ini yaitu data yang digunakan ada dua, yaitu data non-metrik dan data matrik. Data matrik ini biasanya responden disuruh mengurutkan stimuli dari urutan 1 untuk stimuli yang disukai sampai dengan stimuli yang terakhir yaitu stimuli yang paling tidak disukai. Kemudian data matriks ini biasanya menggunakan skala Likert atau menggunakan nilai ranking terbalik. Skala Likert ini apa? Ini adalah urutan
dari angka 1 sampai dengan misalnya dengan 9, dengan berapa atau urutan gitu. Terus yang kedua itu ada ranking terbalik. Ini apa? Misalnya seperti stimuli tidak disukai, stimuli paling disukai gitu. Jadi urutannya berdasarkan itu. Kemudian variabel yang digunakan analisis conjoint yaitu variabel independen dan variabel dependen. Nah, variabel independen ini apa? Variabel yang mempengaruhi variabel lain, dan variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Kemudian yang kedua ada analisis jalur. Variabel yang digunakan dalam analisis jalur ini menggunakan variabelnya yaitu variabel independen dan variabel independen eksogenus dan variabel independen endogenus. Variabel independen eksogenus ini apa? Merupakan bagian dari variabel independen yang nilainya tidak dipengaruhi oleh variabel lain. Kemudian variabel dependen endogenus ini apa? Adalah kebalikan dari variabel independen eksogenus, yaitu nilai variabelnya dipengaruhi oleh variabel lain. Kemudian ada istilah-istilah dari beberapa analisis. Yang pertama dari analisis tim series. Yang pertama ada tren, yaitu suatu gerakan yang menunjukkan arah perkembangan atau kecenderungan gerakan tersebut menaik atau menurun. Kemudian yang kedua ada gerakan musiman atau gerakan yang teratur. Artinya naik turunnya terjadi pada waktu-waktu yang sama, dan mengapa ini disebut dengan gerakan musiman? Karena terjadinya bertepatan dengan pergantian musim dalam 1 tahun dan terjadi dalam waktu yang singkat. Kemudian yang ketiga ada gerakan siklis. Apa sih gerakan siklis ini? Gerakan siklis ini merupakan gerakan jangka panjang di sekitar garis tren, dan ini juga berlaku untuk data tahunan. Akan berulang dalam jangka waktu tertentu dan juga bisa dalam waktu yang tidak sama. Kemudian yang keempat ada error atau irregular. Apa sih error atau irregular ini? Adalah gerakan yang sporadis atau tidak tertentu. Kemudian yang kedua ada istilah-istilah dari stationaritas. Yang pertama ada random walk tanpa intercept. Nah, random walk tanpa intercept ini akan mengalami rata-rata konstan pada awalnya, namun nilai variannya meningkat sejalan dengan bertambahnya waktu. Kemudian ada random walk dengan intercept. Nah, random walk dengan intercept ini akan mengalami rata-rata tidak konstan, tetapi juga rata-rata nilai variannya meningkat sejalan dengan bertambahnya waktu. Kemudian yang ketiga ada random walk dengan trend, dan yang keempat ini ada random walk dengan intercept dan trend. Nah, ini dengan adanya random walk dengan intercept dan trend ini akan mengakibatkan rata-rata dan variannya tidak konstan. Kemudian ada istilah-istilah dari analisis kointegrasi. Yang pertama ada error kointegrasi, dan yang kedua ada error correction mechanism atau ECM, dan yang ketiga ada trend export dan inverse. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.